Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi untuk kuliahnya. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang stoikiometri. Nah, di sini kita akan melihat tentang salah satu contoh analisis ya, misalnya analisis pembakaran atau combustion analysis, di mana jika kita mempunyai sampel yang tidak diketahui uh, kelimpahannya atau konsentrasinya dari suatu sampel CHO atau hidrokarbon misalnya, kita bisa melakukan analisis pembakaran yaitu dengan memasukkannya ke dalam suatu tanur ya yang kemudian dipanaskan dengan oksigen berlebih. Nah, hasil dari pemanasan ini nantinya akan menuju ke CuO ya. Dari sini uh, hasil yang diperoleh karbonnya itu akan reaksikan dengan kaproksida dioksidasi sehingga hasilnya itu dalam bentuk CO2 agar nantinya dapat dianalisa. Nah, kemudian CuO ini, kaproksida ini juga memastikan hidrogen yang terbentuk itu ada dalam bentuk air. Nah, setelahnya eh, akan dialirkan ke H2O absorber ya, absorber air di mana digunakan magnesium perklorat dan kemudian selanjutnya langkah berikutnya akan menuju ke absorber dari karbon dioksida. Nah, dari sini jumlah air dan jumlah CO2 yang diserap di sini akan dapat dihitung untuk ditentukan massa dan konsentrasinya. Nah, jadi dari sini karbon akan ditentukan berdasarkan dari massa CO2 yang diproduksi. Sementara hidrogen akan ditentukan dari massa air yang diproduksi. Sedangkan untuk oksigen dalam bentuk gas kan susah ya untuk mengukurnya. Itu akan ditentukan dari selisih atau beda dari karbon dan hidrogen yang telah dihitung pada dua langkah sebelumnya. Ya, jadi prinsip dari combustion analysis tadi itu sebenarnya digunakan untuk instrumen elemental analysis ya, salah satu instrumen kimia yang sering dipakai untuk menganalisis unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen misalnya. Nah, ini jadi nantinya kemungkinan kalau Anda bekerja sebagai quality assurance atau quality control dari suatu perusahaan kimia, QA atau QC ya istilahnya, Anda kemungkinan akan dihadapkan dengan instrumen-instrumen semacam ini. Dan tentunya banyak lagi instrumen-instrumen terbaru di samping elemental analysis yang saat ini bisa digunakan untuk mengkarakterisasi suatu unsur ataupun suatu senyawa, suatu spesi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi, ini adalah contoh alat-alat atau instrumen-instrumen yang canggih ya, yang modern, yang mungkin akan digunakan, baik nantinya Anda gunakan dalam riset PKM maupun, tugas akhir Anda. Alat-alat ini, ada yang terdapat di, jurusan kimia ya, di, lab riset terpadu unsur, maupun juga di fakultas-fakultas lainnya yang bisa tetap kita pakai sebagai sharing facilities. Jadi untuk analisis secara kuantitatif misalnya kita ingin mengetahui unsur dan konsentrasinya di dalam suatu permukaan sampel misalnya surface info kita bisa menggunakan XPS, X-ray photoelectron spektroskopi. Nah, yang di dalam sampelnya kita bisa gunakan misalnya ICP-MS ya, Induscopal Plasma Mass Spectroscopy, kemudian juga untuk perhitungan secara kualitatif maupun kuantitatif bisa kita gunakan misalnya untuk yang kualitatif ada SEM, scanning electron microscopy ya untuk melihat struktur secara mikro dan untuk kalau kita ingin menghitung kelimpahan unsur-unsurnya juga bisa karena biasanya decouple dengan EDX ya. Jadi untuk istilah-istilahnya mungkin masih agak asing buat Anda, tapi nantinya pada saat Anda mulai semester atas, Anda akan mulai dikenalkan dengan alat-alat ini, kemudian fungsinya, dan juga kemungkinan di tugas akhir Anda akan mempergunakan salah satu di antara sekian banyak instrumen-instrumen yang canggih ini.
Nah, mengambil analogi dari karakterisasi unsur dari combustion analysis dan sebagainya, kita barusan mengetahui bahwasanya untuk menghitung oksigen itu diperoleh dari selisih antara misalnya H2O dan CO2 yang diperoleh. Nah, dari sini itu artinya apa? Kita harus mempunyai persamaan kimia yang sudah setara. Jadi persamaan reaksi kimia yang sudah setara, artinya koefisiennya itu sudah seimbang dan benar-benar menunjukkan jumlah atau rasio dari jumlah mol yang ada dalam reaktan dan produk. Saya yakin Anda sudah mempelajari ini sebelumnya di SMA dan mungkin nanti kita akan berlatih banyak latihan soal untuk mengingat tentang hitungan stoikiometri. Jadi ketika suatu persamaan reaksi kimia sudah setara, maka kita bisa melakukan hitungan stoikiometri, yaitu untuk mengetahui, misalnya Anda ingin mengetahui massa dari produk yang terbentuk untuk B dari suatu reaktan A, maka Anda bisa dengan menghitung jumlah massa yang diketahui dari A, kemudian Anda ubah menjadi molnya, kemudian Anda lihat kesesuaian koefisien antara A dan B, kemudian dari situ Anda tentukan mol dari B-nya, dan dari situ Anda akan bisa mengetahui massa dari hasil reaksi B dalam satuan masanya ya, baik gram ataupun mungkin miligram. Jadi kira-kira seperti itu caranya. Contohnya mungkin untuk reaksi pembakaran glukosa yang ini reaksi ini kalau misalnya berawal dengan 1 gram glukosa, maka kita akan menghitung bahwasanya untuk 1 gram glukosa itu mengandung 5,56 kali 10 pangkat min 3 mol glukosa, yang mana kemudian kita bisa menggunakan koefisien yang sudah disetarakan, dan ini setara untuk 6 mol H2O, yang dari sini kita bisa menghitung mol daripada air ya, dari kesetaraan koefisien ini, kemudian kita bisa tentukan dengan mengubahnya kembali menjadi bentuk massanya, yaitu bentuk gram, yang akhirnya ditemukan bahwasanya jumlah gramnya yang menjadi produk dari reaksi tersebut dalam keadaan ideal adalah 0,6 gram H2O. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang reaksi pembatas. Nah, jadi untuk reaksi pembatas kita lihat dari ilustrasi di gambar ini, bahwasanya ketika Anda ingin membuat kue dan kemudian Anda kehabisan misalnya di sini gula ya, jadi meskipun Anda punya semua bahannya, tapi Anda tetap tidak bisa membuat kue karena Anda kehabisan gula. Dari sinilah maka gula disebut sebagai reaksi pembatas, karena gula yang membatasi jumlah dari kue yang bisa dihasilkan. Jadi definisi reaksi pembatas dalam suatu reaksi kimia adalah reaksi yang terpakai habis. Jumlah hasil reaksi yang terbentuk tergantung pada jumlah reaksi terbatasnya. Atau kalau di slide ini, reaksi pembatas adalah reaktan yang hadir atau yang jumlahnya paling kecil secara stoikiometrik. Nah, untuk definisi yang perlu Anda perhatikan adalah Anda tidak selalu harus menggunakan kata-kata yang sama persis dengan di buku teks ya. Atau bahkan nantinya pada saatnya Anda menulis tugas akhir misalnya, Anda harus membedakannya sedikit dengan tetap memberikan citasi pada buku teks yang diacu. Jika Anda terlalu sering mengcopy paste definisi ataupun kata-kata yang ditemukan kalimat-kalimat dari buku teks maupun jurnal tanpa mengubahnya atau memparafrasenya, maka Anda akan terkena dengan yang disebut dengan plagiarisme. Jadi mulai saat ini belajar untuk memparafrasekan kalimat-kalimat yang Anda temukan baik di jurnal maupun di buku teks. Tidak harus selalu sama
persis, kecuali mungkin untuk kalimat sederhana atau postulat-postulat yang sudah sangat umum dipakai. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, 10 hidrogen akan bereaksi dengan 7 oksigen, menghasilkan 10 H2O dengan tambahan 2 oksigen. Maka di sini reaksi pembatasnya adalah H2, karena H2-nya yang habis dahulu dan menyisakan oksigen. Sedangkan untuk oksigen akan disebut sebagai reagen berlebih karena di sini terdapat sisa 2O2, 2 molekul oksigen yang tidak bereaksi. Berikutnya ada istilah hasil teoritis dan hasil nyata. Jadi hasil teoritis adalah jumlah produk yang dapat dihasilkan dari suatu reaksi kimia atau dengan kata lain jumlah dari produk yang mungkin dihasilkan dari perhitungan dari secara stoikiometri. Nah, jadi hal ini berbeda dengan hasil nyata, yaitu hasil yang benar-benar diproduksi dan diukur dari suatu pengukuran pada suatu reaksi kimia. Jadi biasanya kita akan mendapatkan hasil nyata yang sedikit lebih kecil daripada hasil teoritis. Hal ini karena kemungkinan reaksi tidak berjalan sempurna karena ada beberapa reaksi yang saling bersaing atau juga zat-zat yang hilang selama reaksi. Adapun kalau hasil yang diperoleh itu mendekati atau hampir 100% dari hasil teoritis atau bahkan mungkin 100%, maka dapat dikatakan reaksi tersebut adalah reaksi kuantitatif, artinya bisa berjalan 100%. Dan ini biasanya mungkin ditemui kalau reaksinya berupa zat padat atau solid state. Yang terakhir adalah persen hasil, yaitu perbandingan antara hasil nyata dengan hasil teoritis. Rumusnya tentunya persen hasil adalah hasil nyata per hasil teoritis dikalikan 100. Nah, ini untuk menghitung perbandingan antara hasil nyata dengan hasil teoritis. Sampai di sini kita sudah selesai untuk bab stoikiometri dan tentunya mungkin kuliahnya tidak terlalu banyak secara slide PowerPoint, akan tetapi Anda mungkin akan diberikan latihan soal yang cukup banyak karena memang stoikiometri itu bab tentang hitungan ya, jadi pasti latihan hitungannya lumayan banyak. Karena demikian dan untuk pertemuan minggu depan kita akan beralih ke wujud zat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.